Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan konseling karir dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7, materi 13 yang beranggotakan saya Mesari Aulia selaku moderator dan presentator pertama dan rekan saya Rena Aryani sebagai presentator kedua. Baik, materi yang akan kami bahas yaitu self-management for counselor karir. Materi yang pertama yaitu pengertian self-management untuk konselor karir. Dalam konseling, memuat beberapa teknik diantaranya yaitu teknik self-management atau pengelolaan diri, yaitu suatu proses di mana konseling mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi. Self-management di dalam konseling karir serupa dengan maksud di dalam konteks-konteks konseling lainnya. Memastikan bahwa klien menerima perhatian sebaik-baiknya. Setiap orang memiliki kekurangan dan hambatan individu masing-masing, dan konselor karir seharusnya menerima supervisi individual atau kelompok untuk memastikan bahwa tidak memengaruhi pekerjaan secara adversif. Bersama kesempatan belajar, berkelanjutan, atau mungkin melalui pelatihan dan mengikuti berbagai pertemuan profesi. Menurut teori behavior, Skinner mengenalkan istilah operant conditioning yang berarti sebagai sebuah bentuk pembelajaran di mana perilaku bergantung atau dikendalikan oleh ganjaran dan konsekuensi. Skinner meyakinkan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan hanya dengan melihat berbagai faktor eksternal yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Dan karena itu, kita tidak perlu melihat ke dalam pikiran dan motivasi internal seseorang. Strategi self-management ini diharapkan agar aktivitas-aktivitas yang dijalankan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan begitu motivasi belajar siswa dapat meningkat. Peran guru BK dan orang tua sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi ini, karena berperan sebagai pencetus, fasilitator, dan motivator bagi individu. Selanjutnya yaitu program bimbingan konseling karir. Program bimbingan konseling karir adalah serangkaian layanan yang dirancang untuk membantu individu, terutama pelajar dan mahasiswa, dalam merencanakan, memahami, dan mengembangkan jalur karir mereka. Program ini memberikan bimbingan mengenai pemahaman diri, eksplorasi karir, dan keterampilan untuk diperlukan untuk memasuki dunia kerja, sesuai dengan minat, bakat, serta potensi masing-masing individu. Setiap perilaku mempunyai tujuan tertentu. Perilaku dalam hal ini yaitu layanan melayani bimbingan karir. Bimbingan karir tidak bersifat teacher center, melainkan sebagai bersifat pupil center. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Rena Aryani dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mei. Menurut model rangkaian untuk program karir mencakup kegiatan-kegiatan yaitu ada 8. Yang pertama, orientasi kesadaran, asesmen diri, penjajakan karir, menentukan tujuan karir, pengalaman kerja, konteks karir, tersedianya dunia kerja, dan penempatan. Program-program bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan bidang bimbingan karir menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada siswa untuk menemukan minat, bakat, serta kecakapannya dalam bidang bimbingan karir. Bimbingan karir juga menyediakan informasi-informasi yang penting dan relevan dengan kegiatan studi lanjutan yang lebih sesuai dengan bakat, minat, dan kapasitas masing-masing individu. Pembuatan RPL karir, pembuatan rencana pelaksanaan layanan atau RPL karir adalah sebuah proses perencanaan dan penyusunan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling karir yang diberikan oleh konselor kepada klien. RPL karir dirancang
untuk membantu konselor merencanakan kegiatan, alat, dan pendekatan yang akan digunakan dalam membantu klien mencapai tujuan karir mereka secara bertahap dan terarah. Tujuan utama pembuatan RPL karir yaitu untuk memberikan panduan yang terstruktur dan sistematis dalam membantu klien mengembangkan potensi karir mereka secara optimal. Adapun tahapan pembuatan RPL yaitu ada pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa self-management atau pengelolaan diri yaitu suatu proses di mana konseling mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi. Self-management juga membuat orang mampu mengarahkan tindakannya ke arah yang positif. Teknik self-management ini termasuk dalam pendekatan behavior. Program bimbingan dan konseling BK adalah serangkaian layanan yang dirancang untuk membantu individu, terutama pelajar dan mahasiswa dalam merencanakan, memahami, dan mengembangkan jalur karir mereka. Tujuan utama pembuatan RPL juga untuk memberikan panduan yang terstruktur dan sistematis dalam membantu klien mengembangkan potensi karir mereka secara optimal. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.